أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru cintai karena Allah Ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan dan kebahagiaan serta semangat untuk terus belajar walaupun belajar di rumah. Dan tidak lupa Pak Guru juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan lisan anak-anakku sekalian untuk tetap membaca Al-Quran. Anak-anakku yang Pak Guru cintai karena Allah Ta'ala, siapkan alat tulisnya dan catat apa yang Pak Guru sampaikan sehingga nanti ketika ada latihan anak-anakku tidak merasa kebingungan. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu tadarus dan Al-Quran. Mari kita bedakan antara keduanya itu. Yang pertama adalah tadarus. Tadarus adalah berasal dari kata bahasa Arab darosa, yang artinya adalah meneliti, menggali, mengkaji. Lalu diberikan imbuhan ta dan alif, maka ahli bahasa menerjemahkan, mengartikan tadarus dengan kegiatan aktif, meneliti, mengkaji, dan menggali sesuatu. Al-Quran seperti hal yang kita ketahui bersama dan kita yakini sebagai umat Islam adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalamullah, wahyu dari Allah, dan kitab sucinya orang Islam. Maka ketika disambungkan menjadi tadarus Al-Quran secara istilah, secara sederhananya, maka dapat kita pahami bahwa kegiatan aktif meneliti, mengkaji, menggali apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Cukup mudah kan? Tentu perbedaannya apa dengan membaca dan bertadarus? Kalau membaca disebut hanya dengan tilawah. Tetapi ketika kita membaca dengan mencoba memahami apa yang terkandung di dalamnya, baik dari hurufnya, dari tajwidnya, atau dari pengertiannya, itu disebut dengan tadarus. Maka lebih berat mana? Bobotnya lebih berat mana antara tadarus dan tilawah? Tentu jawabannya tepat adalah tadarus Al-Quran. Tapi untuk bisa bertadarus tentu harus bisa tilawah. Tapi mudah-mudahan untuk momentum belajar di rumah ini, anak-anakku bisa untuk melakukan tadarus Al-Quran minimal 1 ayat. Anak-anakku, mari kita belajar hal yang kedua, yaitu tentang tata cara tadarus Al-Quran. Yang pertama, ketika kita akan bertadarus Al-Quran, maka kita pastikan kita dalam keadaan suci. Maka dalam Islam, cara mensucikan diri adalah dengan berwudu. Maka pastikan saat ingin membaca Al-Quran, saat ingin tadarus Al-Quran, maka kita berwudu terlebih dahulu. Mengapa? Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci. Bedakan antara membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya tidak memegang, tidak membuka, tidak menyentuh, tidak membaca Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan atau suci. Maka yang pertama, pastikan kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, saat kita selesai
bersuci dan berwudu, maka terlebih dahulu kita membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dalam bertadarus Al-Qur'an dan menilai kegiatan kita dengan nilai ibadah di sisinya. Yang ketiga, setelah kita bersuci, lalu kita membaca isti'adah dan basmalah, lalu selanjutnya kita membaca di tempat yang bersih dan suci dan juga menggunakan pakaian yang suci dan bersih. Maka sebagaimana poin yang pertama, kitab suci maka dibaca di tempat yang suci dan juga dengan menggunakan pakaian yang suci. Yang keempat, kita dianjurkan untuk membaca dengan tartil. Sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Sehingga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan sembarangan, dengan cepat, seolah-olah menjadi balapan. Sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga setiap hurufnya yang dibaca tetap mendapat haknya untuk dibaca oleh kita. Yang kelima, maka usahakan, dianjurkan kita membaca dengan membaguskan suara. Ya. Bukan berarti kita harus memiliki suara yang bagus, tidak. Tetapi dengan berusaha untuk membaguskan suara. Bernyanyi saja, kita tidak boleh fals. Maka membaca Al-Quran pun sama. Sebaiknya Anda membaguskan suara. Bagaimana kalau tidak bisa? Maka belajarlah untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana tata cara membaca tadarus Al-Quran? Yaitu dengan cara mengakhiri dengan membaca tasbih, yaitu shadaqallahul azim. Karena kita yakin bahwa apapun yang ada dalam Al-Quran adalah itu benar adanya, bahwa itu hak adanya, dan itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita belajar hal yang ketiga, yaitu manfaat tadarus Al-Quran. Jika ada pertanyaan, apakah tadarus Al-Quran ada manfaatnya? Tentu jawabannya tepat sekali. Ya, ada manfaatnya. Dan pada kesempatan yang bahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan 4 manfaatnya. Catat dengan baik-baik. Yang pertama, dengan tadarus Al-Quran, maka akan tumbuh cinta kita terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan mencintai Al-Quran jika kita tidak membaca Al-Quran? Dan bagaimana mungkin kita akan mencintai Al-Quran jika kita tidak tahu isi dalam Al-Quran? Maka sungguh dengan bertadarus Al-Quran, maka cinta kita terhadap Al-Quran akan semakin tumbuh. Yang kedua, dengan bertadarus Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Pak Guru beri contoh. Misal ada orang membaca alif lam mim. Berapa huruf? 3. Alif, lam, dan mim. Maka alif diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Lam diberikan 10 kebaikan. Dan mim 10 kebaikan. Subhanallah. Apalagi jika kita membaca 10 ayat, 30 ayat, 1 halaman, 1 lembar, bahkan 1 juz, maka subhanallah, masya Allah, ya, kita akan susah, akan kesulitan untuk menghitung banyaknya kebaikan yang Allah berikan. Yang ketiga, manfaat tadarus Al-Quran adalah memperlancar bacaan kita. Bagi anak-anakku yang masih merasa belum lancar dalam membaca Al-Quran, kesempatan ini Allah berikan. Tinggal di rumah, berwudu, cari tempat yang suci, cari pakaian yang suci, buka Al-Quran, dan bacalah. Semakin banyak Anda bertadarus Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah akan semakin lancar. Dan yang keempat, dengan bertadarus Al-Quran, maka Allah akan mencintai kita. Kita dicintai orang, begitu senangnya. Kita dicintai oleh seseorang manusia, alangkah bahagianya. Apalagi ini Allah, Zat yang menciptakan kita.
Zat yang maha menghidupkan dan mematikan, mencintai setiap hambanya yang membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya ingat kepadaku, ingatlah aku, ya, dengan cara salah satunya dan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hati, kebahagiaan dalam hati kita. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, setelah kita membahas, maka saatnya latihan. Silakan ditulis di buku masing-masing, soalnya uraian. Yang pertama, soal nomor 1. Apa pengertian tadarus Al-Quran? Nomor 2, bagaimana tata cara tadarus Al-Quran yang baik? Yang ketiga, apa manfaat tadarus Al-Quran? Dan keempat, bagaimana cara tadarus Al-Quran di rumah? Dan yang terakhir nomor 5, bagaimana tanggapanmu dengan adanya virus corona ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjanjikan dan menegaskan bahwa tidaklah Allah memberikan beban kepada sebuah kaum, seorang manusia, melainkan orang itu akan mampu untuk menjalannya. Oke, kerjakan. Anak-anakku, demikianlah yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Mudah-mudahan virus corona ini memberikan hikmah kepada kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, untuk lebih mencintai Al-Quran, berbanyak bertadarus Al-Quran, maka insya Allah tubuhmu akan sehat. Al-Quran adalah solusi kehidupan. Banyak orang yang terlalu khawatir dengan virus corona. Banyak orang yang terlalu takut dengan virus corona. Tapi sungguhnya kita ingat, virus corona adalah Allah yang menciptakan. Dan tidak mungkin akan mampu membinasakan. Tidak mungkin akan mampu mengganggu kesehatan seorang manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari bertawakal, cintai Al-Quran, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.